para rasul. Mereka ketika dipanggil Tuhan, mereka meninggalkan perahu mereka, jala mereka, ya, semua yang mereka punya untuk ikut Tuhan. Tapi ada orang yang Tuhan tidak izinkan. Dia mau ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Itu orang yang disembuhkan dari kerasukan setan itu di Gadara. Dia mau ikut, tapi Tuhan bilang tidak. Kembali ke rumahmu, ke kampungmu, ya. Lalu bersaksilah, ceritakanlah kepada apa yang telah diperbuat Allah kepadamu. Berarti ada orang yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan secara full time seperti para rasul dan pendeta, ya. Tapi ada yang tidak. Nah, ini penting untuk memastikan dan tahu persis kalau Tuhan memang memanggil kamu untuk melayani secara full time, kamu tidak boleh lari. Ya, itu nanti sama seperti Yunus. Tuhan suruh dia ke Niniwe, lari ke Tarsis. Kalau sampai lari, Tuhan tidak kekurangan cara untuk mengejar. Dan Tuhan kejar Yunus pakai ikan. Saya berpikir bahwa Yunus itu sangat beruntung, karena ikan hanya menelan dia. Seandainya ikan mengunyah dia, ya, hancur sudah, selesai, ya. Tapi jadi kalau Tuhan yang memanggil tidak boleh lari. Tapi kalau Tuhan tidak memanggil sebagai seorang full timer, jangan mencoba diri masuk ke sana, ya. Ada waktu saya kuliah dulu, kira-kira di tingkat 2 atau 3, masuklah di kampus satu anak yang dia masuk sekolah teologi sampai selesai wisuda. Dan setelah wisuda orang tuanya hadir. Waktu orang tuanya hadir selesai wisuda, dia menghadap orang tuanya dan menyerahkan ijazah. Bapak, sudah 5 tahun saya mengorbankan masa depan saya dan mengejar cita-cita Bapak. Sekarang saya serahkan ijazah ini kepada Bapak dan tolong kasih kesempatan saya mengejar cita-cita saya. Lalu dia sekolah dokter dan sekarang jadi dokter. Lalu dia melayani Tuhan sebagai seorang dokter. Ya, jadi itu penting sekali untuk memahami panggilan Tuhan. Ada banyak orang datang dan katanya mau melayani Tuhan, tapi salah satu bentuk pengujian itu adalah motivasi. Motivasi itu adalah pendorong. Apa yang menyebabkan orang melakukan sesuatu? Karena action bisa sama, tapi motivasi bisa berbeda. Ya, pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Lari. Sama-sama lari. Kalau lihat larinya sama, kucing lari, tikus juga lari. Tapi kalau kita lihat motivasinya, mengapa kucing lari dan mengapa tikus lari, kita mendapatkan jawaban yang berbeda. Mengapa kucing lari? Karena lapar dan ingin makan. Mengapa tikus lari? Karena takut dan ingin selamat. Berarti satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Jadi larinya bisa sama, ya, tapi motivasinya bisa berbeda. Motivasi yang berbeda itu akan menentukan perilaku, ya. Suatu hari ada lomba lari di kampung. Siapa saja boleh ikut dan datanglah seorang bapak, ya. Jadi juara 1 akan dapat 1 juta, juara 2 750.000, juara 3 500.000, juara paling belakang tidak dapat. Maka mereka mulai lari. Begitu mereka lari, si bapak lari kencang dan dia juara 1.
dapat duit 1 juta. Wah, dia loncat sana. Habis itu mereka bilang, ulang babak kedua. Sudah babak kedua. Begitu babak kedua, lari. Ya, kali ini si bapak kalah. Juara 2. Tapi dia wah, senang. Senangnya tidak beda dengan yang awal. Mereka bilang babak ketiga. Waktu babak ketiga dia sudah ngos-ngosan sampai semua pemuda-pemuda lari dan dia paling belakang. Masuk finish paling terakhir dan tidak dapat apa-apa. Tapi begitu dia masuk finish, masuk garis finish, dia wah, dia orang-orang heran. Si bapak ini juara 1 loncat-loncat, juara 2 juga loncat. Terakhir tidak dapat juara juga loncat. Loncatnya tidak beda. Lalu orang tanya bapak, kenapa juara 1, juara 2 loncatnya begitu, tapi kok masuk paling terakhir kok bisa loncat? Kan bapak tidak dapat juara. Kenapa loncat? Dia, ya karena saya lari bukan untuk dapat juara. Terus saya mau olahraga. Saya mau olahraga. Jadi kalau dia mau olahraga itu mau juara 1, juara 2 itu no problem. Ya kan? Ya kan? Berarti kita bisa lihat bahwa motivasi itu menentukan, ya kan? Nah, ini penting sekali. Saudara ada di sini, ini motivasinya apa? Ya, itu akan menentukan. Banyak orang datang dan bersekolah teologi, tapi terlalu banyak yang setelah tamat dari sekolah teologi, dia bahkan tidak terlibat dalam pelayanan. Dia bisa jadi businessman. Dia bisa jadi, ya memang mau jadi businessman pun, ya kalau memang hatinya dari awal, saya tidak mau jadi pendeta. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan full time. Saya hanya mau belajar. It's okay. Tapi kalau awal tadi bilang saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, Tuhan bicara pada saya, ya dalam mimpi 7 kali, gitu. Tapi setelah tamat jadi businessman. Itu motivasinya kan tidak betul. Ya kan? Dan akhirnya banyak yang ya hanya ikut-ikutan saja. Kemarin saya ada baca cerita di kelas, ibu guru tanya, Tuti, apa cita-citamu? Jadi dokter, lalu punya rumah sakit sendiri, ya punya klinik sendiri, buka puskesmas di mana-mana. Setelah itu saya menikah, punya rumah sendiri, lalu sayang suami, sayang anak, menjadi wanita karir. Wih, bagus. Bagus, tepuk tangan buat Tuti. Tepuk tangan. Lalu ibu guru lihat cowok di sebelah. Udin. Apa cita-citamu? Dia bilang, satu saja, Bu. Apa? Jadi suaminya Tuti. Kenapa begitu? Karena bayangkan banyak orang sekolah teologi, banyak cewek sekolah teologi, dan hidupnya hanya berakhir dengan dapat jodoh di sekolah teologi dan selesai. Dan dia tidak berbuat apa-apa lagi. Dia tidak melayani apa-apa, hanya menjadi istri pendeta atau istri gembala dan tidak bikin apa-apa juga. Ya kalau begitu, ya memang sekolah hanya untuk ketemu jodoh. Ya. Nah ini karena itulah maka motivasi itu penting. Motivasi itulah dan juga lebih daripada motivasi, keyakinan akan panggilan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa bertahan dalam pelayanan. Ada satu anak kecil, ini cerita sungguh-sungguh. 3 bersaudara, dia anak bungsu. Lalu mamanya tanya, cita-cita jadi apa? Tolong, mereka juga tidak tahu. Ada yang bilang, saya punya cita-cita 3, saya punya cita-cita 5. Lalu mamanya bilang, kalau begitu satu anak tolong tulis 2 cita-cita. Jadi dia mau cita-cita apa? Dia tulis 2. Nah, masing-masing 2 masukkan ke kaleng, lalu kayak undi gitu ya, kayak orang main arisan tuh ya.
Nah, berdoa, Tuhan, kira-kira Tuhan mau saya jadi apa? Kira-kiranya Tuhan jawab melalui undian ini. Klik, dapat. Oh, dia percaya Tuhan mau dia jadi itu. Sampai anak bungsu, dia pilih 2. Pertama, pembalap. Kedua, pendeta. Tapi dia lebih condong jadi pembalap dan berharap goyang-goyang yang keluar adalah pembalap. Habis berdoa, goyang, dia keluar pendeta. Ulang. Begitu ulang, goyang ulang, dia buka pendeta. Ulang lagi, pendeta. Dia bilang, dia lihat mamanya, jangan-jangan mama tipu dia, jangan-jangan dua-duanya kertas pendeta. Coba buka satu pembalap, satu pendeta. Ya, nah, lalu ulang lagi, pendeta lagi. Dan dia mulai mukanya, ini kan anak umur 6 tahun ini atau 5 tahun, dia mukanya mulai rusak. Dia bilang, ada yang mau jadi pembalap, Tuhan Yesus tolong, ada yang mau jadi pembalap. Buka pendeta lagi. Mamanya kalau begitu sekarang berdoa sungguh-sungguh, minta kalau memang jadi pembalap, biar Tuhan Yesus kasih jadi pembalap. Dia berdoa, Tuhan Yesus, ada yang mau jadi pembalap, tolong keluar pembalap. Begitu buka pendeta lagi. Dan terus sampai 6 kali pendeta. Sampai hari ini dia mau masuk SMP dan dia mantap jadi pendeta. Ya, saya kira itu salah satu, walaupun itu pengalaman pribadi yang tidak harus kita semua ikut, tapi itu cukup meyakinkan dia bahwa memang Tuhan mau dia jadi pendeta dan bukan pembalap. Keyakinan akan panggilan Tuhan untuk kita itu melayani Tuhan dan motivasi yang benar itu menjadi sesuatu yang penting di dalam mempertahankan konsistensi kita dalam pelayanan dan panggilan kita dalam pelayanan. Ya, dulu saya satu kamar waktu masih teologi dengan satu teman orang Bali, adik tingkat saya, sekolah teologi. Sekarang masuk agama Hindu, bukan hanya tidak melayani, tapi pindah agama. Ya, pindah agama. Di STAN, Sekolah Tinggal Kitab Nusantara, pernah ada dosen S2 ngajar Islamologi, sekarang jadi Islam. Ya, itu sungguh-sungguh terjadi. Namanya Mau Purwito. Saya juga kenal dia, makanya saya lalu ngomongin tentang Kristen yang jelek-jelek. Saya email dia, halo Pak Mowo, kalau kamu pernah jadi Kristen lalu sekarang jadi Islam lalu menganggap Kristen salah, ayo saya tantang kamu debat. Ya, kalau saya kalah saya masuk Islam. Kalau kamu saya nggak mau urusanmu. Tapi dia tidak menjawab. Beberapa tahun yang lalu saya dalam perdebatan lawan Islam di Muhammadiyah Sidoarjo. Ini kan debatkan beberapa session. Lalu pas session break, tiba-tiba yang dari mereka panitia pengumuman bahwa saudara-saudara ada suatu berita yang menarik, bahwa ternyata di tengah-tengah kita hadir juga seorang seorang mualaf, mantan penginjil. Dan yang menariknya adalah bahwa yang bersangkutan adalah teman dekatnya pendeta Esra Soro waktu di seminari. Saya bingung, siapa ini teman dekat saya, mantan penginjil jadi. Nah pas makan
Tiba-tiba berdirilah seorang perempuan di muka saya, sudah pakai jilbab. Dia lihat saya lihat dia, tapi saya nggak kenal. Dia lihat tajam saya sambil senyum, saya juga bingung dia. Ini siapa ya? Ya, akhirnya dia buka pakaiannya. Waktu dia buka, saya, ya ampun Christine, ternyata kamu. Christine. Ya, nama Christine. Itu 3 tingkat di bawah saya waktu kuliah. Gitu. Saya ngajak dia untuk ngobrol, ya banyak. Tapi ada videonya di YouTube itu menyerang Kristen lagi, bersaksi tentang wah dia dapat hidayahnya apa segala macam. Padahal dalam kesaksian yang saya itu karena sakit hati dan diskors dari sekolah. Ya, pacaran dengan suaminya orang, dipecat dari sekolah, lalu lari keluar mengaku dapat hidayah. Jadi terlalu banyak hal, ya. Maka motivasi dan keyakinan kepada panggilan itu harus dipegang teguh, ya. Ada yang mau tanya? Kita punya waktu singkat. Ini hanya ngobrol-ngobrol aja. Ya, ini bukan kuliah. Ya. Jadi terserah mau tanya apa saja. Kalau mau tanya silakan. Saya ada sedikit pertanyaan. Ya. Saya sudah ikuti Bapak di dalam YouTube, di Facebook, di berbagai kegiatan yang Bapak ikuti, dan itu termasuk sudah saya pelajari, termasuk juga di Christian Pain saya berusaha belajar. Tapi yang saya ini sedang belajar tentang berapologetika. Puji Tuhan, sekarang saya sudah wisuda. Sekarang saya lagi fokus di Pulau Semau. Jadi asal saya pembarat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ini, memang Rasul Paulus meminta supaya di dalam Alkitab menyuruh kita untuk meminta hikmat yang berasal dari Tuhan supaya kita menjadi hamba Tuhan yang siap pakai di ladang pelayanan. Nah, yang mau jadi pertanyaan saya adalah rahasia, sedikit rahasia. Mungkin semua orang ini paham bahwa begini, oke, orang kita dari rahasia macam. Tapi bagi saya, karena hari ini adalah kesempatan saya sebenarnya kerja di luar, tapi hari ini saya izin untuk berjumpa. Dan berarti kamu sekarang bukan mahasiswa? Saya lulusan alumni sini. Tapi bukan mahasiswa? Sekarang bukan. Sudah. Nanti ada orang yang menerobos masuk. Yang mau jadi pertanyaan ini adalah rahasianya. Memang saya paham bahwa meminta hikmat, tapi dalam hal kita belajar ini kan rahasia ini. Itu aja sih. Pertama juga harus ingat bahwa di dalam pelayanan itu karunia itu penting. Kita bisa mencoba melakukan berbagai macam pelayanan, tapi sekuat-kuatnya kita berusaha pada bidang itu, kita tidak bisa akan melakukannya seperti orang yang memang Tuhan kasih karunia untuk itu. Ya, saya dulu waktu mahasiswa dikasih menjadi gembala mahasiswa di Kediri. Jadi hanya saya aja pelayanan, nggak ada Tuhan yang lain. Maka semua pelayanan saya ambil, termasuk mengajar sekolah minggu. Padahal itu hal yang paling tidak bisa saya lakukan. Ya, tapi terpaksa harus mengajar. Dan satu kali mengajar, itu anak-anak ini lari keluar sini sana. Saya akhirnya kejar mereka, satu naik pohon, saya tangkap di dalam pohon, saya di sini lagi, ya. Saya berkesan satu-satu sudah lari keluar lagi. Nah, begitu saya datang, mereka sudah main tembak-tembakan, ya. Mereka sudah main, saya jengkel. Saya keluar, saya ambil kayu, dan setelah itu saya langsung tiarap di kursi dan saya tembak mereka. Dan mereka senang sekali. Hari itu main tembak-tembakan. Selesai itu saya bilang, adik-adik,
Sebab perjuangan kita bukan melawan dia. Ya, itu kan aplikasi ya toh. Satu hal yang juga saya tidak bisa itu adalah berkunjung ke rumah jemaat. Itu susah sekali dari dulu, tidak bisa. Dan ini sekarang agak baik karena saya sudah banyak bicara. Dulu saya sangat pendiam. Lalu saya berkunjung ke rumah jemaat dan dia juga pendiam. Masalahnya istrinya bikin kopi, taruh 2 di situ di meja, lalu istrinya pergi. Saya diam, dia diam. Saya putar otak bagaimana caranya, lalu akhirnya saya mengajukan, Bapak dari aslinya dari mana? Lalu dia bilang dari Blitar. Dia diam. Saya juga diam. Jadi betul-betul kunjungan hari itu penuh ketegangan. Saking tegang dan ini saya coba bertanya lagi ya. Ya, lalu saya ditaruh kopi, saya ambil kopi, saya minum. Begitu saya minum, si bapak agak. Lalu saya tanya, Bapak kenapa kaget? Dia diam. Lama-lama baru bilang, Pak, yang Bapak minum tuh kopi saya. Jadi rupanya saking lugubnya, kopi saya sudah habiskan, kopi dia saya ambil lagi. Makanya saya dengan jujur mengakui saya bukan gembala yang baik. Saya bukan gembala yang baik. Saya guru dan pengajar, tapi bukan gembala. Ya. Makanya sekarang ini di gereja saya di Kupang, ya, saya melepaskan diri dari penggembalaan dan memberikan kepada hamba Tuhan lain, ya. Jadi saya hanya menjadi pengajar walaupun di sinode status gembalanya saya. Tapi di dalam pelaksanaannya gembalanya dikasih ke hamba Tuhan lain yang memang punya karunia itu daripada saya. Karena orang berpikir gembala itu waktu dia sakit, gembala datang. Waktu dia sakit, waktu dia punya problem, gembala ada. Waktu mereka punya problem dan beritahu saya yang pusing. Tapi kalau saya duduk dan bekerja meneliti Alkitab, ya, 20 jam saya tidak bergerak. Setiap minggu saya bikin khotbah, itu menghabiskan 20 jam, non-stop. Kenapa bikin begitu? Karena saya bikin tuh langsung. Saya tidak, dulu saya bikin khotbah tuh hanya coret-coretan saja, ingin naik pegang outline ngomong. Tapi setelah beberapa tahun saya lihat di box besar, lalu saya dapat lihat, baca ulang, ada tulisan ilustrasi kucing dan tikus. Lalu saya pikir, nah, apa ini kucing tikus? Pikir-pikir ilustrasi nggak dapat lagi. Kalau begitu saya menghabiskan waktu percuma. Maka mulai tahun 2008 saya memutuskan semua khotbah yang saya bikin tulis lengkap, kata demi kata, titik koma semua tulis, kutipan. Kalau saudara baca dan ikut khotbah saya kan sudah lihat ya, penafsir ini. Karena itu saya kerja sekaligus kerja khotbah, kerja buku. Ya. Maka setiap minggu saya memproduksi buku sebenarnya. Ya. Kira-kira sekarang saya menulis itu sudah 300 lebih judul. Ya, 300 lebih judul. Apalagi kalau khotbah berseri. Misalnya saya kemarin selesai khotbah seri 2 Bapak kami. Saya kumpul semua. Habis itu saya serahkan ke Yayasan Andi, ya. Dan Andi baru terbitkan itu. Itu hampir 500-an halaman.
untuk 24 kali. Karena satu kali kerja tuh jadi betul-betul semua. Habis itu semua file saya yang tinggal dari 2008 itu semua lengkap semua. Tertulis semua lengkap semua. Jadi itu semua tinggal dijadikan buku. Tapi saya sudah rugi banyak waktu karena terlalu menghabiskan sekian tahun hanya dengan coret-coret. Kalau coret-coret begini naik khotbah lu nyanyi firman-Mu pelita bagi itu saya bikin ini nasional bisa. Tapi kan rugi. Kalau di kebaktian rumah tangga oke. Tapi kalau khotbah minggu tidak, saya harus menulis. Jadi saya karunia di situ. Ya. Tapi tidak bisa di anak di pengembalaan. Nah, masing-masing dari kalian ini harus menyadari karunia itu apa. Dan bergunalah dan maksimallah pada karunia itu. Kadang-kadang kita bisa terlibat dalam pelayanan yang bukan karunia kita. Ya. Kadang-kadang keadaan membuat kita harus melakukan itu, tapi tidak akan maksimal. Nah, termasuk yang kamu tanya, apologetika itu juga adalah karunia. Ya. Nah, ingat bahwa kadang-kadang kita hanya tahu satu mandat, yaitu amanat agung. Matius 28, pergi jadikan semua bangsamu itu. Tapi ada mandat lain, namanya mandat apologetika. 1 Petrus 3:15, siap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban. Itu. Nah, kebanyakan orang siap untuk amanat agung, mandat penginjilan, tapi tidak siap untuk mandat apologetika. Nah, itu karunia. Saya mikir ke belakang sebenarnya ya. Saya tidak tahu, tapi setelah saya dulu dan merenung, ternyata saya terlibat dalam apologetika itu bukan dadakan. Ternyata Tuhan sudah persiapkan saya sejak dari saya kecil. Sejak dari saya kecil, dari SD bahkan. Ternyata dari SD saya sudah suka mengutak-atik Alkitab dalam bentuk bertanya. Apalagi dulu zaman guru-guru pegawai guru-guru agama, pendidikan guru agama, mereka datang dan mengajar praktek. Nah, itu saya suka bertanya dan akan puas kalau saya bisa jebak dia. Jadi saya ini contoh saja pertanyaan saya itu. Ibu guru, menurut ibu guru Yesus itu Tuhan? Iya. Menurut ibu guru Tuhan itu Maha Tahu? Iya. Maha Tahu itu apa? Tahu semua. Kalau ada satu saja tidak tahu, itu masih Maha Tahu atau tidak? Tidak. Ibu tahu tidak bahwa ada satu yang Yesus tidak tahu? Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu. Jadi berarti Yesus bukan Tuhan dong. Dari guru dia. Selalu saya bikin begitu. Masuk SMP begitu. Masuk SMA seperti itu. Sampai saya bikin guru agama saya sampai dia tidak bisa menjawab dan dia menangis di depan kelas. Lalu dia bilang, sepanjang Esra ada di kelas saya tidak akan masuk kelas. Terpaksa demi tidak mengorbankan teman-teman lain, saya yang pindah sekolah. Jadi saya pindah sekolah. Ya, pindah sekolah. Masuk kampus juga seperti itu. Masuk kampus STAN juga seperti itu. Dan ternyata saya tahu bahwa ternyata saya cara belajarnya tuh begitu. Saya biasa menggugat orang, dan apabila saya kalah, misalnya ya, saya nggak tahu kalian kenal Pak Francis Naoke tidak, yang di STAN, itu guru hebat, tapi itu menjadi lawan perdebatan saya yang hebat juga, ya. Dan saya sering berdebat dengan dia, tapi kalau saya kalah, saya senang. Begitu saya kalah, saya lain kali kalau orang menyerang saya seperti saya menyerang dia, saya akan menjawab orang itu seperti dia menjawab saya. Jadi misalnya dia mengajar Alkitab itu firman Allah, maka saya tidak akan terima. Saya selalu mencari-cari segala macam hal yang menunjukkan Alkitab bukan firman Allah, dan mari kita baku adu. Alkitab adalah firman Allah. Saya bilang saya tidak setuju. Kenapa? Waktu di Kejadian pasal 3, berkatalah ular kepada Hawa. Saya tanya, itu firman Allah atau firman ular? Berfirmanlah Tuhan
Tuhan kepada Musa. Bla 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 bla. Yang firman Tuhan itu yang mana? Yang dikatakan pada Musa atau kalimat berfirmanlah Tuhan pada Musa? Berfirmanlah Tuhan pada Musa titik 2. Berarti yang setelah titik 2 itu firman. Tapi sebelum kalimat sebelum titik 2 itu bukan firman. Jadi itu firman setan, bukan firman Tuhan. Debat. Saya kalah. Oke, saya senang. Begitu Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Saya mesti baca segala macam buku Islam yang kira-kira menunjukkan Yesus bukan Allah. Dan saya pakai untuk melawan. Ya, memang saya tahu bahwa saya namanya juga mahasiswa, lawan dosen sudah S2, sudah pengalaman. Ya saya banyak kalah. Hanya beberapa kali menang. Dan beberapa kali dosen diselamatkan bel. Save by the bell. Ya. Tapi begitu. Tapi kalau saya sudah di luar. Begitu di luar misalnya orang bilang Yesus bukan Tuhan, saya mulai berdebat. Saya ingat semua bagaimana dosen saya menjawab serangan saya. Saya sadar, oh itu cara saya belajar begitu. Jadi cara saya belajar adalah mengambil posisi kontra. Tapi kadang-kadang teman-teman tidak memahami. Sehingga mereka anggap saya liberal. Sehingga pada waktu mau penginjilan ke Kalimantan, kita mau pergi sama-sama, mereka bilang, untuk Abu bawa Esra. Manusia tidak percaya Alkitab firman Allah. Itu nah, begitu. Jadi akhirnya ya sudah, cara saya belajar begitu dan saya akhirnya keluar. Lalu mulai masuk di era medsos dan melihat orang menyerang iman Kristen. Saya sebelum era medsos saya sudah mulai, karena tahu-tahu satu hari ada orang menulis di koran panjang lebar. Lalu Pak Pendeta Francis Naoke ini pergi ke Kupang, dia baca, dia bilang, ini orang saksi Yehova. Gitu ya Bapak? Iya, coba kamu baca. Saya baca baik, iya saksi Yehova. Lalu terjadilah saya terus dengan saksi Yehova berbulan-bulan di koran lokal. Ya, sampai masuk ke era medsos seperti itu. Dan ya akhirnya saya tahu persis bahwa ternyata melalui semua rentetan itu Tuhan sedang persiapkan saya. Jadi kalau kamu tanya bagaimana rahasia apologetika, memang pertama itu karunia. Itu harus karunia. Tapi karunia juga. Karunia itu ada yang supranatural, ada yang natural. Yang natural itu bisa diasah. Yang supranatural tidak bisa. Misalnya karunia bahasa roh, itu supranatural. Kamu tidak bisa bikin apa-apa supaya kamu dapat bahasa roh. Dan kamu tidak bisa bikin apa-apa supaya kamu semakin lincah bahasa roh. Iya kan? Ya, sayangnya banyak orang mengajar orang kursus bahasa roh. Ya, karena saya juga menulis buku tentang bahasa roh. Saya meneliti bagaimana bahasa roh yang palsu itu. Ya, pertama bisa dari setan, kedua bisa dari gejala psikologis karena masuk suasana trans, dan yang ketiga ini hasil belajar. Belajar itu bisa formal atau bisa karena dengar-dengar saja. Ya, tapi ada yang ini, ya, dan ada banyak teori. Misalnya, salah satu teori bahasa roh itu adalah ucapkanlah satu kata, makin lama makin cepat. Jadi teorinya gini, Tuhan tidak mungkin kasih kamu karunia roh. Kamu harus mengambil langkah iman dengan mulai berbicara. Setelah kamu mulai bicara, baru Tuhan mengubah lidahmu. Jadi kamu harus bicara duluan. Misalnya seperti pompa air, sanyo itu loh ya. Kalau kamu pompa begini tidak akan keluar, kamu harus kasih pancingan sedikit supaya airnya keluar. Nah begitu juga bahasa roh. Nah terus ngomongnya harus ngomong duluan. Ngomong apa? Ya, ucapkan satu kata yang sifatnya rohani, makin lama makin cepat dan makin kurang jelas.
Contohnya, haleluya, 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 haleluya. Waktu di Bali, saya dengan salah satu alumni kita juga dari Malang juga, kami dua ada di Bali, ada acara Bali Partnership. Lalu dibagi kelompok-kelompok doa. Satu kelompok kira-kira 12 orang. Kami punya kelompok sudah mojok ke sana, sudah ini. Mereka mulai pujian penyembahan, semua bahasa roh. Hanya kami berdua yang tidak bahasa roh. Tapi yang ada yang lebih aneh, ternyata mereka 10 orang tuh saling berangkulan. Jadi tangan yang satu di sebelah. Tapi yang bagian sini tidak merangkul saya. Yang sini tidak merangkul dia. Kenapa? Kayaknya hanya kita dua tidak bahasa roh. Mereka sudah ribut. Akhirnya saya lihat teman saya. Saya memberikan kode. Mulai. Ya, mulai langsung teman saya kasih keluar bahasa timur, bahasa daerah. Bahasa daerah. Begitu dia sudah ribut bahasa daerah kan saya juga tidak tahu mau bikin apa. Saya akhirnya hanya variasi saja. Tapi tiba-tiba saya langsung terinspirasi. Langsung saya keluarkan bahasa roh. Mai falie, mama alaikum, mai falie. Nah, itu ternyata lagu orang timur sana. Mai falie, mama alaikum falie. Begitu saya sudah begitu, tiba-tiba tangan mereka naik dan merangkul kita. Itu salah. Itu bahasa roh itu supernatural, tidak bisa dipelajari. Tapi karunia mengajar misalnya, karunia untuk mengajar itu harus ditingkatkan. Itu harus bisa ya terus mengupgrade diri. Ya. Dan namanya mengajar, mesti banyak belajar. Makanya saya sejak sekian tahun yang lampau saya sudah bikin acara tanya jawab di radio. Ya, ku tahu yang ku percaya. Lalu masuk ke TV juga ku tahu yang ku percaya, dan terus karena saya rasa saya bikin KKR di mana-mana, orang datang banyak, tapi begitu bikin seminar, orang sedikit. Makanya beberapa tahun yang lalu saya mulai membuat acara KKR tanya jawab. Khotbahnya pendek lalu buka tanya jawab seluas-luasnya. Saya termasuk di lapangan-lapangan terbuka, dari panggung-panggung KKR. Tanya apa saja, saya pasti jawab. Walaupun jawabannya adalah saya tidak tahu. itu juga jawaban kan? Itu juga jawaban. Itu jawabannya adalah saya tidak tahu. Tanya apa saja. Nah itu butuh belajar banyak. Seorang tanya sama saya, Pak, bagaimana saya bisa sama seperti Pak Esa? Saya bilang, kamu belajar tiap hari, belajar giat dari sekarang dan tunggu 20 tahun yang ke depan. Banyak teman saya, mereka belajar sungguh-sungguh di bangku kuliah, dan begitu tamat, belajarnya juga selesai, tamat. Kalau saya, belajarnya saya itu bisa 3-4 kali lipat dibanding waktu saya kuliah. Jadi justru saya belajar lebih banyak setelah saya keluar ketimbang saya di dalam sekolah. Ya, dan saya lebih menekuni bidang saya. Ya kan, kalau di sini ini kan segala macam pelajaran kan ikut, terima mau apa saja semua ini kan. Tapi begitu di luar kita sudah lebih fokus. Oh di sini, saya tahu saya bidang sini, maka pelajari. Nah, apologetika itu juga tidak mudah karena kita hanya bisa melakukannya. Apologetika itu satu bidang ilmu yang harus ditopang oleh ilmu yang lain. Karena ini adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana menjawab serangan terhadap iman Kristen. Serangan terhadap iman Kristen ini kan banyak, dari luar, dari dalam. Itu bisa menyangkut doktrin Kristus, doktrin Allah, Tritunggal, ya, doktrin Roh Kudus, segala macam. Itu berarti bahwa orang itu harus berapologetika, itu dia harus tahu doktrin, ya, dia tahu sejarah, dia tahu ini, dia tahu ini. Nah, itu memang membuat berat. Itu memang membuat berat. Jadi butuh banyak pengetahuan di dalam disiplin ilmu yang berbeda-beda.
Jadi ada misalnya adalah kristologi, ada doktrin akhir zaman, ada doktrin Allah, ada sejarah gereja, ada apa semua. Di atasnya baru berdiri apologetika. Nah, lalu selain itu kita perlu belajar ilmu logika. Karena apologetika itu ilmunya. Melakukannya apologia. Dari apologia itu ada kandungan logia, logis, logika di dalamnya. Maka Tuhan Yesus juga berapologia, dan Tuhan Yesus main logika. Dia tanya sama orang Yahudi, siapakah Mesias? Apakah Mesias anak Daud? Ya, Mesias anak Daud. Kalau ditanya, kalau memang Mesias anak Daud, mengapa Daud memanggilnya Tuhan? Jadi dia tuh anaknya Daud atau Tuhannya Daud? Bingung mereka. Berarti logika penting. Maka belajar prinsip-prinsip berlogika. Itu kan mestinya ada mata kuliah sendiri. Ya. Supaya akal sehat kita tuh jalan. Dan kita mampu menggunakan logika itu di dalam berapologia. Kalau menguasainya enak aja. Mereka tanya sama saya. Ya. Di mana di Alkitab Yesus bilang akulah Tuhan? Akulah Allah. Sembahlah aku. Lalu saya nanya balik, di mana di Alkitab Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Itu satu jurus. Satu jurus. Ya. Kenapa kalian orang Kristen mati pakai peti, pakai jas, sedangkan Yesus saja hanya di kain kapan? Lalu saya tanya, apakah kami orang Kristen harus mengikut Yesus? Ya. Lalu saya tanya, kalau begitu apakah kalian orang Islam juga harus taat Muhammad dan ikut Muhammad? Ya. Saya tanya, Muhammad punya istri berapa? Lebih dari 1 lusin. Sekarang saya tanya, kamu istri berapa? Kalau kamu belum sampai 12, berarti kamu juga nggak ikut Muhammad. Kenapa nuntut saya ikut Yesus? Ya kan? Nah itu contoh-contoh penggunaan logika yang hanya balik saja. Kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana atau apa yang terjadi kalau nanti di akhir zaman ternyata dia bukan Tuhan? Tentu saya rugi. Tapi saya tanya, kamu tidak percaya Yesus Tuhan, bagaimana kalau di akhir zaman ternyata dia Tuhan? Nah, ya, itu logika. Itu ya. Ini teknik berbicara. Ya, itu juga penting karena ya, saya lihat Yosias Lengkong baru berapa hari lalu, minggu lalu saya lihat video dia bersama Umi Rifa. Saya baru tahu namanya Umi Rifa. Yosias Lengkong ini doktrinnya bagus dan saya tidak menemukan ada kesalahan doktrin apapun dalam argumentasi dia. Tapi dia cara berbicara dia terlalu tidak cocok bagi seorang apologet sehingga dia diserbu itu seperti akhirnya kesan yang orang lihat dia hancur-hancuran. Ya. Jadi saya juga tidak tahu tuh siapa tuh. Pokoknya itu yang Islam perempuan tuh diserbunya itu loh. Makanya saya bilang saya tidak tahu siapa yang perempuan, tapi cari dia kalau dapat. Ayo debat dengan saya. Tahu-tahu kemarin saya di bandara tuh asisten dia telepon saya. Ya. Mereka sudah omong sama itu Umi Rifa tuh dia siap untuk ini. Oke. Ya, kapan? Saya bilang saya masih keluar kota, saya belum tahu, tapi coba Kamis depan. Ya. Kamis depan, dan saya bilang ingat ya, kita saling menghargai perbedaan. Tapi boleh mempertanyakan iman orang, dan silakan tanya saya dan silakan kejar saya seperti dia kejar orang lain itu. Nah, cara berbicara itu juga menentukan. Ya. Kalau kita kurang meyakinkan,
maka apalagi ditambah dengan mentalnya sudah jatuh duluan, maka kita jadi babak belur. Semua ilmu kita bisa hilang. Nah, ya. Jadi disiplin ilmu yang lain itu penting, ditambah dengan logika itu perlu belajar secara khusus. Ya. Lalu berikut adalah butuh pengalaman. Butuh pengalaman ini nggak perlu acara debat-debat resmi, tapi medsos kan ada. Ya, kalau kalian mencoba adu argumen. Saya selalu melihat supaya melihat apakah ada argumentasi yang baru. Ya, itu. Tanggap menanggap itu penting untuk melatih kita membaca di mana posisi kekuatan lawan, kelemahan logika lawan. Nah, itu penting. Oke, ya. Ada lagi mau tanya? Satu lagi, Pak. Bagaimana aja karena waktu kita. Oh ya. Ayo, satu lagi, silakan. Ya, apa? Oke, tadi saya ya terima kasih nampaknya sudah memberikan jawaban yang bisa menjadi motivasi tersendiri buat saya sih. Oke, selanjutnya mungkin kalau ada ya saya. Masih ada? Ada tidak? Yang lain? Saya. Ya. Oke. Jadi apa namanya di dalam grafologi ini kan ada beberapa grup yang saya ikuti di Facebook, dan itu memang banyak sekali yang membahas tentang bagaimana ketuhanan Yesus. Nah, ini yang menjadi satu perdebatan panjang sampai hari ini yang belum apa namanya, boleh dibilang belum menemukan titik temunya, itu belum ada, baik dari pihak yang apa satu dengan pihak yang lain. Jadi terkadang yang saya ikuti itu komentar-komentar yang mereka berikan itu justru lebih bersifat emosional dalam memberikan pendapat dan juga pandangannya tentang argumen tersebut. Jadi akhirnya yang apa namanya tema utama yang dibahas itu akhirnya melenceng kepada tema-tema yang lain. Ya, akhirnya kita mau menemukan solusi untuk menjawab pertanyaan ini, akhirnya jadinya ngembang. Ya. Ente kemana-mana larinya ke sini, argumen yang satu ke sana. Dan yang apa namanya sekarang ini yang saya justru yang sekarang menjadi permasalahan ini, mereka justru membuat perbandingan antara pengajaran Musa dengan perjanjian baru yang sekarang. Nah, inilah yang menjadi satu pertanyaan bagi saya, bagaimana supaya kita mengkonekkan antara pengajaran Musa di dalam Torah dengan pengajaran Yesus di perjanjian baru. Nah, itu mungkin lebih kepada isinya ya, tapi dari metodenya, makanya kalau debat resmi harus pakai moderator yang baik. Moderator itu bukan untuk jaga waktu saja. Moderator itu harus orang yang mengerti logika, supaya dia tahu ini Anda tidak jawab, ini Anda lagi sudah lari keluar ini. Peringatkan dia, tidak boleh, Pak, yang ditanya ini, tolong jawab yang ini. Abaikan semua hal yang bukan inti. Satu kali saya debat sama Sani Munir, lalu saya pakai dia Yesus Nabi. Oke. Saya berikan Yohanes 17 ayat 5. Yesus bilang, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Yesus bilang, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Kalau Yesus sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada, berarti Yesusnya sudah harus ada sebelum dunia ada. Pertanyaan saya, Nabi manakah yang lebih tua dari dunia? Sudah ada sebelum dunia ada. Jawab ini. Lalu dia bilang begini, kalau kita lihat ayat ini, Yesus meminta kepada Bapa, berdoalah, permuliakanlah aku. Kalau Yesus Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Bapa? Ini kan yang melenceng. Saya bilang, saya langsung bentak dia, jangan lari kemana-mana. Saya tanya, Nabi mana? Ya, yang lebih tua dari dunia, jawab ini. Jangan lari. Begitu saya lari ke sini, dia akan ke sini. Lalu saya jawab dia begini, dia akan ke sini. Padahal ininya mana? Jadi jangan terpancing. Jangan terpancing untuk bicara sesuatu walaupun kita tahu jawabannya, tapi jangan. Nah, tapi kalau pakai moderator yang pintar dan tahu logika dan tahu ilmu berdebat, itu bagus. Saya beberapa kali pakai
pakai moderator yang begitu. Akhirnya bukan saya yang berdebat, moderator dan lawan debat saya. Ya, karena begitu dia melenceng, moderator, Pak ini salah dong, ini gini. Oh tidak bisa. Ya sudah, kasih tinggal mereka dua berdebat saja diam-diam. Gitu. Nah makanya ini kalau yang mau debat sama si Rifa itu, saya juga sudah minta kita yang bikin aturan perdebatannya dan moderator kita. Dan saya minta kadang-kadang dalam ini satu kasih argumen, saya nggak mau satu poin jawab bolak-balik sampai satu menyerah, baru ketahuan siapa yang roboh di situ kan. Terakhir itu siap, saya tidak bisa jawab lagi atau dia yang tidak bisa jawab, itu baru jelas. Kalau tidak, hanya hambur-hambur saja dan ya akhirnya juga nggak ada hasilnya juga. Dan orang yang nonton debat juga terlalu banyak hal yang ya ini sudah cabangnya lalu cabangnya ranting lagi, ini terlalu banyak. Begitu. Ya. Jadi harus fokus. Jadi misalnya kalau mau lari sesuai topik, kalau memang mau bahas Musa dengan Yesus, ya sudah fokus itu saja, tidak boleh lari. Ya. Nah, tapi kalau kena moderator yang tidak mengerti, ya buang waktu percuma. Ya. Oke, waktu kita habis ini kayaknya. Terima kasih. Ya.